Berarung, NIM 1810110525, mahasiswa farmasi Universitas Samratulangi Manado. Nah, di sini saya akan memberikan edukasi tentang efek samping obat. Selamat menonton. Menurut WHO atau World Health Organization, efek samping obat adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, untuk terapi penyakit, atau untuk verifikasi fungsi fisiologis. Jadi menurut saya, efek samping obat adalah suatu efek yang merugikan dan tidak diinginkan atau tidak diharapkan untuk terjadi pada obat atau dalam pengobatan. Beberapa efek samping dari obat misalnya reaksi alergi akut yang disebabkan oleh penisilin dan terjadi reaksi imunologik. Lalu ada rasa mual pada penggunaan dikoksin karena menggunakan dosis yang melebihi dari dosis normal. Lalu ada hipertensi yang disebabkan oleh penghentian pemberian klonidin. Ada hipoglikemia berat yang disebabkan oleh pemberian insulin dan terjadi efek farmakologik yang terlalu berlebihan. Lalu ada osteoporosis yang disebabkan oleh penggunaan kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama. Lalu ada fokomelia pada anak yang disebabkan karena ibunya menggunakan thalidomid pada masa awal kehamilan. Faktor-faktor penyebab efek samping obat terdapat 3. Yang pertama faktor obat, kedua faktor pasien atau penderita, dan ketiga faktor pemberian. Nah, yang pertama faktor obat meliputi dosis pada obat yang diberikan, terdapat efek sitotoksik pada obat terapi, dan perubahan formulasi serta perubahan fisik dari obat. Yang kedua, faktor penderita atau pasien, yang meliputi usia, jenis kelamin, faktor genetik, maupun penyakit yang diderita pasien. Misalnya pada anak-anak atau balita, yang sistem metabolismenya itu belum sempurna, jadi efek samping yang terdampak akan lebih besar. Dan begitu juga pada pasien geriatrik atau lansia yang kondisi tubuhnya sudah menurun. Nah, pada pasien yang memiliki penyakit tertentu, misalnya pada gangguan hati, gangguan ginjal, pemberian obat itu harus diberi perhatian khusus karena dapat memberikan efek yang serius. Yang ketiga adalah faktor pemberian. Misalnya terjadi kesalahan pada prosedur pemberian obat atau terjadi interaksi obat. Cara mengidentifikasi ESO terdapat 5. Yang pertama, pastikan dosis, yaitu untuk menentukan bahwa obat yang diberikan, diterima maupun dikonsumsi oleh pasien adalah obat yang benar atau obat yang telah dianjurkan. Yang kedua, verifikasi onset ESO, yaitu untuk menentukan interval waktu dari awal meminum obat sampai terjadinya efek samping di dalam obat tersebut. Yang ketiga, interval waktu, yaitu untuk memverifikasi onset ESO setelah dikonsumsinya obat tersebut dan melakukan interview dengan pasien apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi obat tersebut. Yang keempat, evaluasi ESO, yaitu untuk mengevaluasi ESO kembali setelah memberhentikan obat atau menurunkan dosis dari obat tersebut. Dan yang kelima, analisa penyebab lain, misalnya menganalisa kemungkinan penyebab-penyebab lain selain obat yang dapat menimbulkan reaksi tersebut. Monitoring efek samping obat atau MESO adalah kegiatan pemantauan dan pelaporan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan secara sukarela dengan menggunakan formulir pelaporan ESO yang berwarna kuning yang dikenal sebagai form kuning. Monitoring ini dilakukan terhadap seluruh obat yang beredar maupun yang digunakan oleh pelayanan kesehatan di Indonesia. Nah, ini adalah contoh dari form kuning. Tujuan MESO adalah untuk sedini mungkin memperoleh informasi baru mengenai efek samping obat, tingkat kegawatan, dan frekuensi kejadian, sehingga dapat segera dilakukan tindak lanjut yang diperlukan, seperti penarikan obat yang bersangkutan dari peredaran dan pembatasan penggunaan obat. Selanjutnya ada ruang lingkup MESO yang terdiri dari 8, yaitu sistem pemantauan dan pelaporan ESO, analisis kausalitas, siapa yang melaporkan, apa yang perlu dilaporkan, bagaimana cara melapor, karakteristik laporan ESO yang baik, kapan melapor, dan konfidensialitas atau penjagaan kerahasiaan. Nah, untuk mencegah terjadinya efek samping obat, kita dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama,
baca dosis dan aturan pakai penggunaan obat sesuai dengan yang diresepkan dokter. Yang kedua, pergunakan obat sesuai dengan indikasi yang jelas dan tepat dan sesuai dengan yang diresepkan dokter. Yang ketiga, memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan dan dosis obat kepada pasien yang balita, bayi, pasien lanjut usia, dan kepada pasien yang memiliki penyakit tertentu. Yang keempat, perhatikan dan catat riwayat alergi karena penggunaan obat. Yang kelima, beritahukan kepada dokter jika Anda sedang hamil, menyusui, alergi obat tertentu, dan memiliki penyakit tertentu, misalnya penyakit diabetes, gangguan ginjal, gangguan hati, dan beritahukan kepada dokter jika sedang menggunakan obat lain atau suplemen herbal. Yang keenam, hindari penggunaan berbagai jenis obat dan kombinasi sekaligus. Dan yang ketujuh, mintalah kepada dokter untuk mengevaluasi tentang penggunaan obat dalam jangka waktu yang panjang. Untuk penanganan efek samping obat dapat dilakukan dengan cara yaitu segera menghentikan penggunaan obat jika diketahui atau dicurigai terdapat efek samping obat. Misalnya efek samping obat pada efek farmakologik yang terlalu besar. Nah, jika pasien telah pulih, dapat diberikan kembali obat tetapi secara hati-hati dan dari dosis yang kecil. Tetapi ketika efek samping obat seperti alergi, maka obat tersebut harus dihentikan dan diberikan dengan obat yang lain. Selanjutnya, penanganan klinik yang tergantung dari bentuk efek samping maupun kondisi penderita. Misalnya pada shock anafilaksi dapat diberikan adrenalin dan obat serta tindakan untuk menghentikan shock tersebut. Thank you for watching.